Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan di pagi hari ini, Sabtu 30 Maret tahun 2024, dalam layanan podcast Kabar Bahalap. Kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah bergabung di renungan di pagi hari ini bersama saya, Diakon Ansli Tunjang dari lingkungan pelayanan 1 Jemaat GKE Palangka 1. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Engkau yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, baik di hari-hari sudah kami lewati hingga pagi hari ini dengan penuh rasa ucap syukur dan sukacita. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Dan ajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan di setiap aktivitas kami. Berikan kami juga roh hikmat untuk mengerti akan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ayat renungan pada hari ini diambil dari Ayub 14 ayat 1 sampai 14 dengan parikop, setelah mati tidak ada harapan lagi. Manusia lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu seperti bayang-bayang. Ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandangmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jika hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kutetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat sehingga seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemihlah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingatkan aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup kembali? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, untuk renungan pagi hari ini yang ditulis oleh Bapak Pendeta I. John Tules I. Alek STH. Dengan renungan mustahil hidup tanpa penderitaan. Hari-hari hidup manusia hanya satu kali. Tidak ada duplikat atau fotokopinya. Jika hidup yang hanya sekali ini salah kita jalani, kita akan menderita untuk selama-lamanya. Jika kesempatan hidup yang singkat ini tidak kita gunakan untuk mengejar perkara-perkara rohani, maka sesudah mati kita tidak memiliki kesempatan lagi untuk memperbaikinya lagi. Sekarang adalah waktu yang terbaik. Ada sebagian orang berprinsip mumpung masih muda dan kuat, nikmati saja dunia ini dan bersenang-senanglah.
Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Alkitab memperingatkan, bersukacitalah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersukacita pada masa mudamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal inilah engkau akan dibawa ke pengadilan. Pengkhotbah 11 ayat 9. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Uang, harta, kekayaan, jabatan, popularitas. Apa gunanya seorang mempunyai seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Markus 8 ayat 36-37. Selain singkat, kehidupan kita juga diwarnai problematika. Jadi semua manusia di belahan bumi manapun tak akan luput dari masalah. Daud pernah berkata, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Mazmur 90 ayat 10b. Oleh karena itu, berhentilah mengeluh dan bersungut-sungut. Itu hanya akan menguras energi kita. Sebab pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Tuhan. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah tangan Tuhan, Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan bagi kita. 2 Tawarikh 32 ayat 8. Karena hidup ini begitu singkat, mari kita jalani hidup kita dengan hati yang takut akan Tuhan dan penuh ucap syukur. Karena seberat apapun problem yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas hadirat-Mu yang telah menyertai kami dalam renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon ampunan atas dosa-dosa yang telah kami lakukan di sepanjang hidup kami. Berkatilah orang-orang yang telah mendengarkan renungan firman-Mu ini, jadikan kami sebagai alat-Mu agar menjadi terang bagi keluarga dan sesama kami. Bapa, kini kami menutup renungan hari ini dan penuh rasa syukur dan pengharapan. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami di setiap langkah perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.